Selamat siang buat Ibu dosen dan selamat siang buat teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Eiren Forides Mamora dengan NPM 22010101119 di mana saya akan memaparkan ataupun menguraikan mengenai analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya analisis yaitu kegiatan memeriksa ataupun kegiatan menyelidiki sebuah masalah ataupun sebuah peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Nah, sementara analisis data yaitu proses mencari ataupun proses menyusun sebuah data yang bersifat sistematis ataupun secara teratur. Nah, yang pertama ada analisis data kuantitatif. Nah, langkah awal dalam menganalisis penelitian kuantitatif ini adalah sebelum kita menganalisis data kita melakukan yaitu yang pertama adalah validitas instrumen yang kita buat. Nah, validitas ini adalah mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel ataupun aspek yang kita amati ataupun yang kita ukur dalam sebuah penelitian. Nah, artinya di sini kalau seandainya kita mau membuat instrumen penelitian kita dalam bentuk kuesioner ataupun dalam bentuk angket, maka setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita tulis di angket ataupun yang kita tulis di kuesioner tersebut sudah mewakili variabel yang kita teliti. Contohnya, misalnya variabel yang kita teliti ini adalah tentang pembelajaran online. Nah, kalau seandainya butir-butir pertanyaan yang kita ambil dari instrumen tersebut berkaitan dengan pembelajaran online, maka kita bisa cek ataupun bisa melihat validitasnya apakah sudah mewakili variabel pembelajaran online tersebut. Nah, perwakilan butir-butir pertanyaan tersebut yang mewakili suatu variabel itulah yang disebut dengan validitas. Nah, kemudian sumber bukti validitas ada yaitu berdasarkan isi tes, proses respon, struktur internal, dan hubungan dengan variabel lainnya serta konsekuensinya. Nah, setelah kita melakukan uji validitas, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan yang dinamakan uji reliabilitas, yaitu yang dimana melihat apakah ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal-hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk suatu kuesioner. Nah, artinya di sini kalau validitas tadi kan perwakilan butir-butir pertanyaan yang mewakili suatu variabel yaitu sudah selesai ataupun sudah sesuai dengan kuesioner ataupun angka tersebut kita buat. Nah, kalau reliabilitas ini berbeda, yaitu angket tersebut, angket yang kita buat itu apakah sudah mewakili ataupun mengukur dari penelitian kita ataupun instrumen penelitian kita tersebut. Nah, validitas dan reliabilitas ini digunakan dalam penelitian kuantitatif. Jadi, setelah menentukan analisis data kita, misalnya uji statistik parametrik, misalnya setelah kita tahu rumus yang kita gunakan, misalnya adalah rumus produk moment. Nah, sebelum kita memulai rumus tersebut, kita harus melakukan yang dinamakan uji validitas, yang dimana terhadap butir-butir pertanyaan instrumen kita buat tadi, kemudian kita melakukanlah uji reliabilitas terhadap instrumen yang kita buat, apakah mampu mengukur apa yang hendak kita teliti. Nah, jika seandainya tidak valid, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jika butir-butir pertanyaan itu tidak valid, kemudian dari 10 pertanyaan ada 2 yang tidak valid, maka kita bisa melakukan ataupun kita bisa menghapus pertanyaan yang tidak valid tersebut, atau kita bisa menggantikannya. Nah, misalnya dari 10 pertanyaan ada pertanyaan yang ke-7 dan pertanyaan ke-9 tersebut tidak valid, maka pertanyaan-pertanyaan yang ke-7 dan ke-9 inilah kita bisa menghapusnya. Nah, kemudian yang nantinya ada 8 pertanyaan di mana itu adalah solusi pertama.
Dan solusi kedua ini kita bisa melakukannya adalah ataupun kita bisa mengganti pertanyaan yang ketujuh dan pertanyaan kesembilan tersebut dengan pertanyaan lainnya. Nah, kalau dia tidak reliable ataupun tidak bisa diukur pertanyaannya tadi, maka hal yang kita harus lakukan tersebut adalah mengganti instrumen penelitian kita dengan instrumen penelitian yang baru. Nah, analisis data penelitian kuantitatif ini bertujuan yang pertama untuk mengukur, kemudian yang kedua untuk membuat perbandingan, yang ketiga untuk memeriksa hubungan, yang keempat untuk membuat ramalan ataupun dugaan, yang kelima menguji hipotesis, yang keenam membangun konsep dan teori, yang ketujuh menjelajahi, yang kedelapan mengontrol, dan yang kesembilan menjelaskan. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini berkaitan dengan angka-angka untuk memerlukan uji statistik dalam proses analisis data penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif analisis datanya yang pertama ada statistik deskriptif. Apa sih statistik deskriptif tersebut? Yang dimana statistik deskriptif ini adalah analisis yang kita butuhkan ini hanya ada tiga untuk mencari frekuensinya, yaitu yang pertama menghitung jumlah kemunculan suatu kategori. Nah, yang kemudian yang kedua ada ukuran pemusatan yang dimana untuk menghitung mean atau mean, modus, dan median. Nah, kemudian yang ketiga ini ada ukuran penyebaran, yaitu ada simpangan baku, simpangan rata-rata, dan jangkauan. Nah, ketiga hal inilah yang harus kita lakukan dalam statistik deskriptif. Nah, contohnya tadi kan dalam pembelajaran online, artinya di sini siswanya itu kita lihat berapa pertemuan dia tiap per minggu, berapa kali dia menggunakan pembelajaran online, misalnya ada 3 kali. Nah, kemudian kita carilah nilai dari meannya, modusnya, dan mediannya. Nah, kemudian juga kita mencari yang dinamakan ukuran penyebarannya, yaitu simpangan baku, simpangan rata-rata, dan jangkauannya. Nah, yang kemudian ada kedua, uji statistik inferensial, yang dimana uji statistik inferensial ini artinya jika jenis penelitian kita berjenis perbandingan ataupun komparatif, kita bisa menggunakan t-test, lalu kita bisa menggunakan ANOVA, Analysis of Variancy, yang kemudian kita juga bisa melakukan yang disebut dengan ANCOVA, Analysis of Covariancy. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga jenis statistik inferensial tersebut, yang dimana t-test itu digunakan untuk membandingkan dua hasil kelompok ataupun variabel yang dapat diukur ataupun yang dapat diamati dalam sebuah penelitian. Yang kemudian ANOVA ini, Analysis of Variancy ini digunakan untuk membandingkan hasil lebih dari dua kelompok. Nah, sementara ANCOVA, Analysis of Covariancy ini digunakan untuk membandingkan hasil dari dua kelompok. Nah, kalau misalnya asosiasi chi-square. Nah, asosiasi chi-square ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel. Yang kemudian asosiasi Kremers ini untuk menguji kekuatan hubungan antara dua variabel. Nah, hasil nilai antara 0 dan 1 menunjukkan tidak ada hubungan apapun dari nilai 1 yang menunjukkan hubungan yang sempurna. Nah, korelasi person product moment correlation, ini mana untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Kemudian multiple regression ini untuk menghubungkan 3 atau lebih variabel. Nah, sementara regression ataupun yang disebut ini adalah untuk menentukan pengaruh antara dua variabel ataupun lebih. Nah, ataupun itu digunakan secara manual. Untuk lebih mudahnya lagi, si peneliti dapat menggunakannya dengan menggunakan pada saat ini yaitu
yang dinamakan SPSS. Nah, kemudian pengetahuan yang saya dapat melalui sumber analisis data kuantitatif ini yang dimana sebelum kita melakukan analisis data penelitian kuantitatif ini, kita harus mengetahui langkah apa yang harus kita lakukan dalam sebuah penelitian kuantitatif, yaitu ataupun yang disebut dengan langkah awal dalam menentukan analisis data penelitian kuantitatif ini. Yang pertama, jenis analisis datanya apakah termasuk uji parametrik ataupun uji statistik deskriptif ataupun uji inferensial. Nah, jika jenis analisis datanya apakah uji parametrik, ini kemudian langkah selanjutnya ini adalah cek validitas ataupun cek reliabilitasnya ataupun instrumen yang kita buat validitas ataupun reliabilitas ini, yang dimana validitas ini tadi kan butir-butir pertanyaannya apakah sudah mewakili ataupun dapat mengukur dari sebuah penelitian yang hendak kita teliti. Nah, setelah itu, setelah sudah ditentukan uji parametriknya, kemudian kita cek validitas dan reliabilitasnya, kemudian kita bisa melakukan analisis data statistik deskriptif kuantitatif. Nah, misalnya kalau penelitian kita tidak mencari mengenai hubungan, perbandingan ataupun pengaruh, maka kita tidak bisa menggunakan statistik deskriptif, yang dimana maka kita dapat menggunakan rumus ANOVA, analysis of variansi, ataupun ANCOVA, analysis of covariansi, t-test, product moment, dan regression. Nah, itu secara manual. Untuk lebih mudahnya lagi, si peneliti dapat menggunakan SPSS yang digunakan untuk dalam sebuah penelitian nantinya. Baiklah, adapun tanggapan ataupun komentar ataupun pendapat saya mengenai uraian yang disampaikan oleh si pembicara ataupun si pengajar mengenai analisis data kuantitatif ini, yaitu bahwasanya analisis data penelitian kuantitatif ini sangatlah penting digunakan bagi si peneliti, terutama pada mahasiswa tingkat S1 yang hendak meneliti penelitian yang dilakukan dalam pembuatan proposal penelitian ataupun skripsi, yang dimana sangat penting bagi si peneliti ini untuk mengetahui ataupun mempelajari mengenai analisis data kuantitatif ini supaya mempermudah mahasiswa ataupun si peneliti dalam hendak melakukan sebuah penelitian, yang dimana agar lebih mudah dalam mengerjakan proposal penelitian ataupun skripsi pada bab 3 yang berisikan tentang instrumen penelitian dan teknik analisis datanya, yang dimana penelitian kuantitatif ini menggunakan data-data angka ataupun numerik untuk menguji hipotesisnya, yang dimana analisis data penelitian kuantitatif ini artinya harus bersifat data objektif, artinya berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh si peneliti nantinya. Nah, kemudian itulah yang menjadi tanggapan saya ataupun pandangan saya mengenai analisis data penelitian kuantitatif. Nah, sementara analisis data kualitatif yang dimana analisis data penelitian kualitatif ini masih menggunakan buku Miles N. Haberman pada tahun 1996. Nah, yang dimana lebih cenderung dipahami untuk mahasiswa tingkat S1 untuk pengerjaannya pada bab 3 mengenai instrumen penelitian dan teknik analisis data. Nah, analisis datanya menjelaskan seandainya di bab 3 ini tadi kan ada teknik analisis, yang dimana
Analisis data mengikuti pola Miles and Haberman pada tahun 1996 ini, tetapi si pembicara menyarankan untuk mengikuti pola Haberman dan Saldana pada tahun 2014 karena sudah ada revisiannya. Nah, perlu kita ketahui mengenai apa sih analisis tersebut. Nah, analisis ini merupakan kegiatan memeriksa ataupun menyelidiki sebuah masalah ataupun sebuah peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Nah, si pembicara ataupun si pengajar ini memberikan sebuah contoh penelitian, meneliti bagaimana cara pandang seorang ibu rumah tangga yang bekerja di kantor, tetapi dia juga bekerja di rumah. Nah, berarti kan dalam sebuah penelitian itu ada sebuah masalah ataupun sebuah peristiwa yang dimana biasanya ibu rumah tangga bekerja di rumah saja, tetapi ibu milenial sekarang yaitu bekerja di kantor dan bekerja juga di rumah. Nah, itulah yang dinamakan memainkan peran ganda. Nah, dilakukanlah penelitian di lapangan untuk mengumpulkan data proses untuk melihat data-data itulah yang disebut dengan analisis. Nah, jauh sebelum melakukan pembahasan, itulah yang disebut dengan analisis. Nah, proses analisis penelitian kualitatif inilah yang disebut kayaknya saya mau meneliti ini deh. Nah, saya yang mau meneliti ini berarti kan itulah yang termasuk data penelitian ataupun penelitian kualitatif. Nah, ini mana bukan saat kita sudah di lapangan ataupun balik dari lapangan, tetapi analisis data penelitian kualitatif ini harus sebelum turun ke lapangan. Nah, misalnya contoh yang dibuat oleh si pembicara ataupun si pengajar, Pak, bagaimana pengembangan karir di kota X ini? Kok mereka cepat-cepat naik pangkat sih? Nah, jadi bagaimana Pak pola pengumpulan datanya? Nah, jadi pola pengumpulan datanya ini dilakukan dengan wawancara. Setelah dikumpulkan data dari wawancara, kemudian ditranskrip untuk memeriksa hasil dari wawancara tersebut. Nah, upaya untuk memeriksa inilah yang disebut dengan analisis. Berarti ada kegiatan memeriksa ataupun menyelidiki dari sebuah masalah ataupun sebuah peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Nah, sementara analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan lainnya agar mudah dipahami. Nah, serta temuannya itu dapat disampaikan kepada orang lain. Data dari wawancara, observasi, dokumentasi, itulah semua akan diinput. Artinya semua itu diproses. Nah, dicarilah temuannya. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk disampaikan untuk orang lain agar orang lain mengetahuinya. Inilah yang disebut dengan analisis data. Artinya kan ada proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data tersebut. Nah, kalau analisis tadi kan kita hanya turun ke lapangan atau menyelidikinya di lapangan. Nah, sementara analisis data, semua datanya itu diinput, semua datanya itu diproses. Dicarilah temuannya sehingga pertanyaan yang dibuat di bab 1 tersebut sudah terjawab. Nah, kemudian kita masuk pada proses analisis data penelitian kualitatif yang dimana 85% mahasiswa gagal dalam proses data ataupun dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Nah, proses analisis data kualitatif ini dimulai dari lapangan, sebelum ke lapangan, ataupun selama di lapangan, dan ataupun setelah dari lapangan atau balik dari lapangan. Nah, yang pertama dimulai sebelum ke lapangan. Nah, saat menentukan penelitian, misalnya konflik batas tanah antar suku daerah Y. Nah, dosen biasanya kan menyuruh ataupun meminta ataupun menelaah studi dahulu ataupun membaca sebuah artikel ataupun skripsi terdahulu untuk memastikan apakah penelitian yang sama ini sudah dilakukan. Nah, misalnya pada tahun 2024 dosen meminta mahasiswa untuk membaca skripsi ataupun artikel 2022, 2023 ataupun 2021 untuk memastikan bahwa penelitian yang akan
diteliti mengenai konflik batas tanah itu belum pernah dilakukan sama sekali. Nah, proses itulah yang disebut dengan analisis data, berarti sebelum ke lapangan. Nah, apa yang kalian teliti itu benar adanya dilakukan sebelum ke lapangan. Nah, ada seorang peneliti mau meneliti sesuatu, nah tetapi dia membuat proposal dan diseminarkan, tetapi konflik dan turun ke lapangan. Nah, inilah masalah yang ditelitinya tidak terjadi di lapangan. Nah, kemudian proposal yang dibuat oleh si peneliti ini maka akan dirombak ataupun dibuat ulang kembali. Sebelum membuat proposal, kita harus tahu dulu kondisi lapangan, lapangannya, yaitu contoh ada seorang mahasiswa itu meneliti tentang kesejahteraan karyawan di organisasi X. Misalnya organisasi X ini adalah Basnas, yaitu Badan Ambil Zakat Nasional. Nah, kemudian dilakukannya lah pralapangan ke Basnasnya dahulu. Masalahnya karyawan di sana kurang sejahtera. Kemudian setelah di lapangan ternyata karyawan di sana sejahtera-sejahtera orangnya. Nah, sehingga penelitian tersebut tidak dapat dilanjutkan. Itulah pentingnya dilakukan pralapangan. Nah, kemudian ada contoh yang kedua. Kalian merencanakan konflik batas tanah antar suku di daerah Y. Misalnya di daerah Y ini kita buat adalah daerah serumah. Nah, kemudian kita meneliti konflik batas tanah antar suku di daerah serumah. Ternyata setelah dilakukannya wawancara tersebut tidak ada konflik di sana, sehingga apa yang direncanakan tersebut gugur. Artinya dilakukannya penelitian itu tidak sesuai dengan apa yang mau dilakukan oleh si peneliti nantinya. Nah, itulah pentingnya dilakukan sebuah analisis data pralapangan. Nah, ketika mau meneliti konflik, kemudian kalian ataupun si peneliti ini mau mengetahui tidak ada konflik, jangan buru-buru pindah ke lokasi. Artinya ada sesuatu hal yang harus diteliti lagi di daerah tersebut. Nah, karena sudah dilakukannya tersebut di lapangan, itulah yang disebut dengan proses analisis data. Kemudian yang kedua, proses analisis data saat di lapangan. Nah, jadi ada analisis data pralapangan, analisis data saat di lapangan, analisis data setelah dari lapangan. Analisis saat di lapangan inilah memiliki keempat bulatan, yaitu data collection, data display, conclusion drawing atau viewing, ataupun data kondensasi. Yang dimana yang pertama ada data collection, yaitu pengumpulan data. Nah, si peneliti ini melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data ini direkam, dicatat, diabadikan, ataupun diingat, kemudian disimpan ke laptop ataupun penyimpanan lainnya. Nah, seluruh data ini dapat dikumpulkan secara teratur ataupun acak, tergantung apa yang diteliti oleh si peneliti nantinya. Nah, ketika mau turun ke lapangan, harus ada pedoman yang dimiliki, baik pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi. Nah, misalnya dilakukannya lah wawancara, besok harinya dilakukan observasi, dan besok harinya lagi dilakukannya lagi lah dokumentasi. Nah, jika seluruh data sudah dikumpulkan, kemudian datanya diolah, itulah yang disebut data collection yang model teratur. Nah, yang kemudian ada yang kedua, yaitu model spiraling method, yaitu data bersifat acak. Nah, misalnya pertama kali dilakukan wawancara kepada kepala desa. Setelah dilakukan wawancara di pagi hari, data yang diolah di malam hari kemudian ditranskrip, kemudian dibaca, diolah. Besoknya lagi ataupun besok harinya lagi, si peneliti ini mewawancarai kedua kepala desa. Ketika si peneliti mewawancarai siang harinya, kemudian melakukan observasinya untuk memastikan bahwa kepala desanya memang benar. Oh, misalnya kepala desa ini mengatakan di tempat kami rumah-rumahnya terbuat dari kayu, kemudian halamannya bersih. Nah, siang harinya si peneliti keliling-keliling
kampung melihat ternyata rumah-rumah tersebut terbuat dari kayu dan halamannya bersih. Nah, itulah yang disebut dengan bentuk observasi. Nah, data wawancara langsung ditimpahi lagi, kemudian diolah dan dilakukan wawancara. Nah, untuk menentukan model collection ataupun model spiraling method ini, yang mana sih yang paling bagus digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, kebanyakan penelitian ini menyarankan untuk menggunakan model spiraling method, artinya ada model acak, dikarenakan data yang didapat lebih menyeluruh dibandingkan jika si peneliti tersebut langsung mengelola datanya di akhir. Nah, data kualitatif ini sebenarnya tidak boleh diandalkan, melainkan langsung diolah oleh si peneliti. Yang kedua ada data kondensasi, yang dimana data kondensasi ini adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrasikan, mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumentasi, dan materi empiris. Nah, si pembicara ataupun si pengajar ini memberikan contoh dari wawancara Pak MD yang inisial MD dan inisial IN, yang dimana untuk mengetahui bagian-bagian yang di blok itu adalah temuan lapangan itu adalah tergantung si peneliti itu sendiri, seberapa hebat ataupun seberapa mampu si peneliti untuk mengabstraksikan ataupun mengetahui bagian-bagian temuan lapangan. Nah, caranya harus banyak membaca artikel terdahulu, baik buku, teori tentang penelitian yang hendak diteliti. Nah, tanpa itu si peneliti tidak akan paham ataupun tidak akan paham mengenai unsur-unsur misi sabta pesona yang diberikan oleh si pembicara ataupun si pengajar mengenai contoh penelitian tersebut. Nah, misi sabta pesona yang akan dijadikan ini yaitu ide pokok ataupun temuan lapangan. Tapi kalau si peneliti sudah paham mengenai unsur-unsur misi sabta pesona yang ya udah dimasukkan ke ide pokok ataupun temuan lapangan. Nah, proses seperti itulah kalau sebagai pemula tidak cukup, tetapi tidak cukup dibaca sekali dua kali, melainkan minimal itu 5 kali dibaca agar paham, kemudian direnungi. Itulah yang disebut dengan proses analisis data, yang dimana dengan analisis yang digunakan oleh si peneliti ini artinya ada kegiatan mengamati ataupun kemudian menelaah, mencari secara mendalam mengenai sebuah penelitian mengenai misi sabta pesona tersebut. Nah, ketika si peneliti sudah masuk ke ide pokok, itulah yang disebut dengan proses data kondensasi. Nah, belum selesai dalam melakukan data kondensasi tersebut, si peneliti ini perlu melakukan ataupun mengabstrasikan ataupun mengkonseptualisasikan, yang dimana mengabstrasikan ini ataupun mengkonseptualisasikan ini yaitu proses membaca ide pokok ataupun menghubungkan ide pokok ke konseptual ataupun abstraksi. Setelah kalian mengetahui konseptual ataupun abstraksi data-data tersebut, kemudian dikategorisasikan, artinya dikelompokkan. Nah, misalnya aktivasi yang dilakukan dalam misi sabta pesona tersebut. Nah, subabisasi berasal dari kategorisasi. Kategorisasi ini berasal dari kata kunci. Kata kunci ini berasal dari ide pokok. Ide pokok ini berasal dari transkrip, kemudian transkrip ini berasal dari data wawancara dengan informan. Nah, kemudian ketiga ada data display, artinya penyajian data. Nah, artinya di sini data display ini data yang sudah dikategorisasikan ataupun data yang sudah dikelompokkan ini sudah terpola grafik, disajikan dalam bentuk deskriptif ataupun gambaran-gambaran dalam sebuah penelitian yang akan disajikan. Ini mana subbab-subbabnya yang pertama ada huruf besar, ini mana bagian ini diisi oleh kata kunci, ide pokok,
Kemudian si peneliti menarasikan ataupun mendeskripsikan dari data lapangan, kombinasi kewawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian yang kedua ada huruf kecil, yang dimana bagian-bagian ini diisi oleh kata kunci ataupun ide pokok. Kemudian si peneliti ini menarasikan ataupun mendeskripsikan dari data lapangan, kemudian mengkombinasikannya dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian yang ketiga ada angka. Bagian ini diisi oleh kata kunci ataupun ide pokok. Nah, kemudian si peneliti tersebut menarasikan ataupun mendeskripsikan dari data lapangan, kemudian dikombinasikan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, yang pertama dalam huruf besar ini, contoh yang dibuat oleh si pembicara ataupun si pengajar ini mengenai partisipasi masyarakat. Nah, kemudian diisi kata kunci ataupun ide pokoknya mengenai partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Bapak MD dalam catatan lapangannya tersebut. Kemudian huruf kecil yang sudah dikategorikan ataupun yang sudah dikelompokkan ini dibuatlah contoh mengenai inovasi masyarakat. Kemudian diisilah kata kuncinya atau ide pokoknya mengenai inovasi masyarakat yang dilakukan oleh Bapak MD dalam catatan lapangannya. Kemudian ada yang keempat, data collection drawing ataupun menyimpulkan data, yang dimana artinya setiap subbab dapat dijelaskan kesimpulannya. Kemudian dari banyaknya kesimpulan, maka ditariklah sebuah kesimpulan yang besar yang memberikan jawaban utama atas pertanyaan yang diajukan pada bab awal, yaitu atau bab yang pertama. Nah, bab awal ini yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, luaran penelitian. Nah, adapun pengetahuan yang saya dapat melalui sumber yang diberikan oleh si pembicara ataupun si pengajar dalam analisis data penelitian kualitatif ini, artinya di sini kita mengetahui apa itu analisis data penelitian kualitatif, yang dimana ada proses mencari ataupun menyusun data itu secara sistematis ataupun secara teratur melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, kemudian proses analisis data ini dimulai dari sebelum ke lapangan, saat di lapangan, ataupun balik dari lapangan. Nah, agar si peneliti ini mempermudah dalam melakukan sebuah penelitian yang berisikan penelitian kualitatif, yaitu menggunakan data gambaran ataupun data yang berisikan deskriptif, yang dimana instrumen penelitian yang dalam analisis data kualitatif ini yaitu adalah si peneliti itu sendiri. Artinya si peneliti inilah yang melihat, si peneliti inilah yang mendengar dalam dilakukannya sebuah penelitian kualitatif. Nah, yang menjadi pandangan ataupun komentator saya ataupun tanggapan saya mengenai sumber yang diberikan ataupun sumber yang dibuat oleh si pembicara ataupun si pengajar ini, artinya bahwa pemahaman dalam proses analisis data kualitatif ini sangatlah penting bagi si peneliti ataupun bagi mahasiswa tingkat S1 yang hendak menyusun proposal penelitian ataupun skripsi, yang dimana proses analisis data kualitatif ini dilakukan sebelum ke lapangan, saat di lapangan, ataupun balik dari lapangan. Nah, betapa pentingnya dilakukannya penelitian kualitatif ini, dan tanggapan saya sangat setuju terhadap yang dikatakan oleh si pembicara ataupun si pengajar, bahwasanya proses analisis datanya tadi dimulai dari sebelum ke lapangan, saat di lapangan, ataupun balik dari lapangan, dimana kunci dalam alat pengumpulan data kualitatif ini adalah kunci utamanya adalah si peneliti itu sendiri. Artinya si peneliti dalam melihat ataupun mengamati, si peneliti inilah tersebut yang mendengar dalam melakukannya sebuah penelitian yang hendak dilakukan oleh si peneliti. Itulah yang menjadi uraian yang disampaikan si pembicara ataupun si pengajar dalam analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif.